We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. White fields and floods, rock hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sound, repeat joy. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sound. Sekali lagi. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Shalom Kak Serly. Apa Shalom. kabar Kak Serly? Bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Nah Kak Mita, tanyain dong kabar adik-adik dan Papa Mama di rumah. Oh iya. Nah, Papa Mama, adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya semua? Bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh iya. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan Natal. Tetapi Natal kita hari ini kita rayakan berbeda. Kita merayakan Natal secara virtual. Natal kita berbeda dari yang sebelumnya. Tetapi itu tidak jadi masalah, tidak mengurangi sukacita. Kakak percaya semuanya kita bersukacita di rumah. Iya nih Kak Mita, meskipun selama ini kita beribadah dari rumah, bersekolah dari rumah, kita percaya Tuhan Yesus menyertai Papa Mama dan adik-adik dengan luar biasa. Ada amin? Amin. Iya benar sekali loh Kak Serly, sekalipun kita Natal dari rumah, tidak boleh mengurangi sukacita.
sukacita. Karena Natal itu tidak hanya berbicara tentang perayaan-perayaan saja, tidak hanya berbicara tentang baju baru, tidak juga berbicara tentang kado Natal adik-adik, tetapi Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita semua Kak Sherly. Yes, Jadi karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, oleh sebab itu Yesus mengubah kita menjadi orang-orang yang baru Kak. Wah, bener sekali loh Kak Mita loh. Sama seperti tema kita Natal kali ini. Apa tuh Kak? Nah, temanya kita ucapkan sama-sama ya. New Me. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, jadi tema kita ambil dari ayat firman Tuhan Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kakak baca ya adik-adik, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oh iya Kak Mita, Kak Sherly mau ingatin nih buat papa mama dan adik-adik, boleh banget share link ibadah hari ini Super Kids Virtual GBI Windsor Square. Nah adik-adik papa mama boleh share link ke teman-teman, sepupu dan keluarga semuanya. Dan juga Kak Sherly, Wah, apa tahu tuh, nggak? Kak? Apa-apa? Hari ini kita juga punya challenge Kak. Wah challenge apa Kak Mita? Nah adik-adik juga mau tahu kan ada challenge apa? Jadi hari ini selama adik-adik mengikuti ibadah Natal ini, adik-adik boleh ambil foto atau video adik-adik selama ibadah dan boleh posting ke FB ataupun IG adik-adik atau papa mama. Dan jangan lupa menandai FB-nya Super Kids GBI Windsor Square dan IG HOG Super Kids keseleo Kak, agak grogi sedikit nih Kak. Nah dan juga jangan lupa adik-adik ya, nanti di hashtag Natal Anak Sekolah Minggu GBI Super Kids Windsor Square, GBI Windsor Square, kemudian hashtag HOG Super Kids dan selanjutnya hashtag juga Natal Virtual Anak Sekolah Minggu 2020. Nah adik-adik kakak tunggu juga foto dan videonya hanya hari ini sampai jam 6 sore aja ya. Dan Kak Mita, untuk 10 pengirim pertama akan dikirimkan goodie bag ke alamat rumah masing-masing. Wow, Jadi ada harus goodie bag. cepet-cepet. Berarti kita ada goodie bag nih Kak. Ada untuk 10 pengirim pertama ya. Dan kakak mau ingatin untuk papa mama siapkan senter kecil atau senter HP sebagai pengganti penyalaan lilin. Oh berarti kita tetap ada penyalaan lilin. Betul Kak Walaupun Mita. secara virtual. Betul. Jadi penggantinya senter kecil itu dong? Yes bener. Dan sebelumnya Kak Mita kita kan sudah beribadah selama 9 bulan secara Iya, online. udah lama ya Kak ya. Ya, tapi hari ini kita mau saksikan sebuah video dokumentasi ibadah online kita 9 bulan terakhir ini. Wow. Nah yuk adik-adik kita duduk manis, kita saksikan videonya sekarang juga. Hai adik-adik, tidak terasa kita sudah 9 bulan tidak bersama dan tidak bertemu di gereja ya. Minggu 22 Maret 2020 adalah awal dari sekolah minggu dilakukan secara streaming dari rumah. Awal ibadah streaming, kakak-kakak sekolah minggu masih menggunakan handphone untuk merekam ibadah streaming kita loh. Namun puji Tuhan, Tuhan memberikan rahmat-Nya sehingga pelayanan streaming sekolah minggu kita selalu berusaha untuk lebih baik dengan fasilitas yang lebih baik tentunya. Kakak-kakak sekolah minggu mempersiapkan ibadah streaming dari gereja dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya, dan adik-adik bisa mengikutinya secara online dari rumah. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk tetap beribadah walaupun dengan cara yang baru dan berbeda. Terima kasih buat papa mama yang luar biasa yang senantiasa mendampingi adik-adik kita untuk beribadah dari rumah setiap minggu. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali bersama-sama di gereja. Salam rindu dari kakak-kakak sekolah minggu untuk adik-adik Super Kids semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Nah adik-adik kita sudah lihat video dokumentasi 9 bulan kita beribadah online. Dan hari ini kita akan berdoa sekarang juga untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal secara virtual Tuhan. Kami percaya kami tetap bersukacita dalam Tuhan karena kami percaya juga Yesus ada di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Dan kami mulai ibadah Natal kami ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oh, child on the mountain. Oh,
Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever
Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita saksikan drama Sekolah Minggu berikut ini. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Ya, berkemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kita mau sembah Tuhan. Baby Queen, dari tadi kakak lihat kalian ngobrol terus. Itu tidak baik loh. Selama kita beribadah harus dengan sungguh-sungguh. Jangan diulangin lagi ya. Iya, kalian berisik. Bukan kamu tadi aku udah bilangin kamu nggak mau dengar. Yuk, kita mau menyembah Tuhan ya. Awal tahun 2020, negara di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 dan Indonesia termasuk di dalamnya. Akibat pandemi ini, banyak terjadi perubahan dalam setiap aspek kehidupan, bahkan gereja pun terkena dampaknya. Dan selama masa pandemi ini, tidak diperbolehkan melakukan pertemuan-pertemuan termasuk untuk beribadah di gereja. Ya, halo Shalom Ibu. Begini, sebelumnya saya minta maaf ya Bu. Saya hanya mau memberitahukan ini dengan Kak Kris. Kalau selama pandemi corona ini kita belum bisa beribadah sekolah minggu dulu. Jadi tolong beritahukan kepada adik-adik yang ada di rumah ya Bu ya. Itu aja sih Bu. Ya, terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak. Ya, halo Shalom Dek. Iya, ini Kak Kris loh. Kakak hanya mau memberitahu kalau kita selama pandemi corona ini belum bisa ibadah sekolah minggu dulu ya. Oh, gitu ya Kak.
Padahal kita udah happy loh mau sekolah minggu besok. Iya, kita doakanlah ya Dek, supaya pandemi corona ini cepat selesai, sehingga kakak bisa ketemu lagi dengan kalian. Oh, oke lah Kak. Thank you ya. Bye-bye. Ya, itu saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Selama pandemi ini, segala pertemuan-pertemuan harus ditunda. Sekolah juga harus dari rumah. Bahkan ke gereja pun tidak bisa. Oh Tuhan, tolonglah kami. Dan pada masa itu beberapa anak sekolah minggu, Gaby, Queen, dan Jiel pun dinyatakan positif COVID dan mereka diisolasi di tempat yang berbeda-beda. Mereka pun harus mengikuti sekolah dan ujian online dari rumah sakit tempat mereka diisolasi. Ya, halo? Apa? Ya ampun. Oke ya sayang ya. Tetap kuat ya, tetap semangat ya. Ya Tuhan, aku serahkan adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan-Mu, dan luputkanlah mereka dan juga keluarga mereka. Halo Queen, aku dengar kamu positif COVID juga ya? Iya loh Gap, aku di swab dan diambil darahku, aku takut sekali loh. Sama juga kok Queen, pas itu aku juga takut. Tapi mama aku bilang jangan takut karena Tuhan Yesus sayang sama Gaby. Mamaku bilang kayak gitu, habis itu aku gak takut lagi deh. Oh ya? Oh ya Queen, aku juga sadar aku harus berubah. Dan juga maafin aku ya, sudah candain kamu saat ibadah. Iya loh Gap, kamu berubah ya. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti punya rencana untuk kita ya. Iya Queen, mulai sekarang aku berubah. Aku akan menjadi Gaby yang baru. Queen, kayaknya aku mau di swab lagi nih. Udah dulu ya, bye. Oh, oke, bye-bye Gaby. Nah, apa kabar, Gap? Bye. Hari ini di swab ya? Suster, Gaby minum dulu ya. Ya, minum lah. Kamu buka mulutnya ya. Oke, dah. Kamu jangan lupa minum vitaminnya ya, Gaby. Oke, suster. Tetap sehat ya. Oke. Tuhan, Gaby mau berdoa untuk hasil swab Gaby negatif ya Tuhan, supaya Gaby bisa berkumpul-kumpul lagi bersama teman-teman, bersama keluarga, dan juga sekolah minggu udah tidak online lagi, sudah offline. Tuhan berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Jiel, kamu happy sekali. Iya dong, Tuhan Yesus bilang itu bersukacita. Wah, benar sekali loh. Nampaknya tidak lama lagi kamu boleh pulang nih. Om dokter mau periksa pasien lain ya. Ya. Setelah 2 minggu diisolasi, akhirnya Jiel pun dinyatakan sudah negatif dari COVID.
sehingga Ziel boleh pulang ke rumahnya. Kemudian menyusul Gaby juga sembuh dari COVID-19 dan Queen juga pulang bersama keluarganya. Puji Tuhan ya adik-adik, kita bisa bertemu kembali, bisa beribadah lagi. Dan Kak Kris senang sekali kalau Gaby, Queen, dan Ziel sudah sembuh. Tapi ingat ya, ini kan zamannya sudah berbeda, sudah new normal. Tetap harus jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Iya Kak, Gaby bersyukur banyak hal yang Gaby dapat selama di isolasi. Gaby mau berubah Kak, Gaby mau lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, gak sembarangan lagi. Wow, puji Tuhan, bagus Gab. Berarti Gaby sudah menjadi Gaby yang baru ya. Kakak teringat loh dengan ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikian juga di dalam Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsumu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus mengubah pemikiran kita, perasaan kita, dan gaya hidup kita yang jelek menjadi kantong kulit yang baru di dalam Tuhan. Siapa adik-adik yang mau dipakai oleh Tuhan? Iya, bagus sekali. Kita harus mengganti kantong kulit yang lama menjadi kantong kulit yang baru ya. Oh iya, Natal kali ini kita tidak bisa merayakannya bersama-sama di gereja. Tapi tidak apa ya. Yang penting kita harus ingat firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus lahir untuk kita semua. Dia Allah yang perkasa, Bapa kita yang kekal, yang sudah menyelamatkan hidup kita. Sekarang Kak Kris mau ajak adik-adik berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mau gak kita bersama-sama berdoa? Mau Kak. Yuk gandengan tangan. Normal Ziel. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau adik-adik kami, Ziel, Gaby, dan Queen sudah sembuh dari COVID. Kami bersyukur juga kalau ini adalah pertemuan kami yang pertama di masa pandemi corona ini, di new normal ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang bersyukur bersama-sama katakan, amin. Salam teman-teman dan semua papa mama, kita mau nyanyi nih. By the way, papa mama harus diingatkan anak-anak beribadah sekolah minggu walaupun online ya. Hehehe. So, here normal and living. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kristus
Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Merry Christmas and God bless you. Bye. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. 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 Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus 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 dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Shalom adik-adik, senang sekali kakak bisa berjumpa dengan adik sekalian. Nah, sebelum kita dengar firman, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, semuanya sungguh-sungguh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang baik. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja di tanah hati kami yang paling subur, biarlah setiap firman yang ditabur akan bertumbuh subur bahkan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan pikiran hati kami untuk menerima firman-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. In Jesus name we pray. Semuanya katakan, amin. Nah adik-adik, kakak sangat senang bersuka cita karena hari ini kita merayakan sesuatu yang spesial. Apa itu? Kelahiran Yesus Kristus. Nah alasan kita merayakan Natal setiap tahun itu bukan karena semuanya di dekor Natal, di mall semua lagu-lagu Natal, bukan. Kita semua merayakan Natal karena kita merayakan kelahiran Kristus, pengharapan baru yang hidup dalam yang datang hidup kita. Nah, hari ini kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemani oleh seorang sahabat namanya Bobby. Hai Bobby. Hai Wah. teman-teman semua. Hai Bobby, hari ini kita matching ya. Iya. Pakainya sama-sama merah, semuanya serba merah. Wow, keren banget. Iya, karena kita hari ini bersuka cita. Yes. Bobby siap nggak dengar firman? Siap. Oke, nah kakak akan mulai ya.
Nah, adik-adik coba lihat di slide kakak yang pertama. Nah, hari ini tema kita adalah a new me. A new me. Ya, artinya aku yang baru. Diambil dari firman Tuhan Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Nah, intinya dari firman ini adik-adik boleh buka firmannya, kakak bicarakan intinya. Bahwa kita semua harus menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama, Bobby. Iya, Kak. Yang lama harus dibuang. Oke. Yang baru kamu harus dipakai. Siap. Nah, jadi kita tuh diciptakan serupa dengan Tuhan. Serupa dengan papa mama. Serupa dengan Tuhan dulu. Oke. Ya, perhatikan ya. Oke. Nah, jadi kita serupa dengan Tuhan sehingga sifat-sifat kita itu harus seperti Kristus. Kalau suka marah-marah, suka ngambek-ngambek, nah itu pelan-pelan harus dirubah sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Ngerti ya, Bobby ya? Oke, Kak. Nah, next slide. Nih adik-adik. Adik-adik suka barang yang baru atau barang yang bekas? Aku suka yang baru. Iya, coba lihat ini slide-nya. Suka sepatu yang bolong, kelihatan toes-nya, kelihatan jempol kakinya, atau suka yang baru? Suka yang baru. Kalau makan sop soto Medan misalnya, suka sop yang panas-panas atau sudah dingin yang kemarinnya agak bau basi? Yang masih panas dong. Iya, kalau makan sup yang bekas basi rasanya Ih, nggak mau. sama, kakak Nggak juga suka. nggak suka. Nah, Nggak. adik-adik masuk tahun 2021 masih mau nggak lewatin pandemi lagi? Nggak mau. Nggak mau, Nggak mau. kakak juga nggak mau, kakak rindu sekali adik-adik beribadah di sekolah minggu. Iya, bener banget. Rame-rame semuanya, pokoknya rindu sekali. Nah, kita nggak mau kejadian tahun 2020, pandemi COVID-19 terulang kembali di tahun 2021. Ya kan? Iya, Nggak Kak. ada yang mau hal-hal yang lama masih terjadi di tahun yang baru. Pasti semuanya mau yang baru, ya kan? Yes. Nah, kakak tahu beberapa bulan ini pasti adik-adik sempat kesusahan. Online nggak kamu? Iya, aku Bobby? online. Belajarnya online kan, Belajarnya sekolahnya kan? online, bosen Iya. banget. Iya, anak kakak juga kalau di depan laptop suruh duduk liatin laptop, hanya bisa bertahan 5 menit. Setelah itu sudah sibuk deh kemana-mana ya. Jadi sangat susah sekali untuk online. Nah, lihat slide berikutnya. Nah, adik-adik, you want to be a new you or an old you? Kalau an old you mungkin selama ini pandemi lagi online, belajar di depan handphone kadang-kadang di depan laptop. Wah, rasanya bosen, Bosen capek, banget. pegel. Ya. Nah, terus kadang-kadang gurunya ngomong, Bobby ngerti nggak? Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang enggak. Terus dikasih tugas, Bobby bisa ngerjain sendiri nggak? Bisa, tapi kadang-kadang dibantuin mama. Jadi belajar online ini sungguh tidaklah mudah. Tetapi nggak berasa selesai juga online-nya, sudah ujian. Nah, kita ingin di tahun yang baru, kita tetap mempunyai semangat yang baru. Yes. Apalagi yang baru? Aku mau baju baru. Bukan, itu nanti. Oke. Semangat yang baru, sifat-sifat yang baru, lalu attitude, apa tuh attitude? Ya? Attitude, apa tuh? Sikap hati yang baru, pokoknya yang baru deh, yang Oke. lama-lama kita buang aja ke laut. Oke, Kak. Nah, next slide. Nah, adik-adik tahu nggak gimana caranya supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus? Gimana itu, Kak? Karena kan Tuhan ciptakan kita seperti Bapa di surga, seperti Kristus. Nah, yang pertama adik-adik perlu tahu siapakah adik-adik di mata Tuhan. Kamu siapa, Bobby? Aku anak papa mama. Iya, kamu tuh siapa di mata Tuhan? Aku anak patober. Iya, maksud kakak tuh di mata Tuhan. Oh. Nah, jadi do you know who you are? I am. Nah, yang pertama, Bobby, kamu tuh diciptakan serupa dengan Allah. Wow. Nah, seperti firman Tuhan berkata seperti ini. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Wah, aku mau baju baru, Kak. Aku mau baju baru. Nggak usah ganti baju baru. Bukan. Bukan itu maksud kakak, maksudnya pakai baju baru itu hanya ilustrasi. Jadi kita tuh menjadi manusia baru gitu, bukan bajunya. Si Bobby ini.
Nah, jadi kita ini diciptakan serupa dengan Tuhan. Jadi sifat-sifat lama tuh harus buang. Buang. Ya, semua mungkin waktu dulu suka lawan orang tua, mungkin suka main gadget, main handphone sampai larut malam, kecanduan main game online, males berdoa, males ibadah sekolah minggu, ibadahnya males-malesan. Nah, itu semua harus berubah, Bobby. Oke, Kak. Ya, nah berikutnya. Nah, aku adalah anak Allah. Kata Tuhan, selain kita diciptakan serupa dengan Tuhan, kita juga anak Allah. Wah, seneng banget. Nah, firman Tuhan bilang begini, bukan cuma Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Wow. Luar biasa kan? Iya. Nah, firman Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat 12, tetapi beberapa orang menerimanya, mereka percaya kepadanya dan ia memberi mereka hak untuk menjadi anak-anak Allah. Wow. Jadi kalau Bobby, kamu terima Tuhan Yesus, kamu mempunyai hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi itu kamu anak Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan yang pencipta langit dan bumi, siapa yang berani lawan kamu? Gak ada. Nah, berikutnya, aku adalah buatan Tuhan. Kamu tuh buatan Tuhan. Masterpiece. Hah? Apa itu Kak masterpiece? Masterpiece itu, nah, Bobby pernah ke Jembatan Barelang? Pernah. Jembatan Barelang, lalu Bobby pernah ke Jakarta, Tugu Monas. Pernah. Nah, semua tempat-tempat ini tuh ikonnya kota itu. Nah, untuk membuat Jembatan Barelang gak sembarangan. Harus didesain, harus panggil ahli, dihitung semuanya, pokoknya yang terbaik. Nah, kita itu seperti itu. Masterpiece-nya Tuhan. Wow. Tuhan tuh membuat kita seperti gambar di sini, seperti a potter and the clay. Tuhan itu yang pejunan, kita tanah liatnya. Tuhan membentuk kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Gitu, supaya kita tuh semua dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik. Siap. So we are God masterpiece. Gitu. Ya. Lalu berikutnya, kamu tuh siapa Bobby? Kamu itu dipenuhi oleh Allah. Hah? Dipenuhi oleh Allah. Nah, contohnya gini. Kalau bahasa Inggris ya, dia bilang begini. God has made you complete in Christ. Jadi kalau kamu kadang-kadang merasa, kok rambutku keriting-keriting ya? Kok pipiku tembem banget ya? Aku merasa kurang ganteng. Kamu ingat, aku nih dipenuhi oleh Allah. Jadi aku nih komplit dalam Tuhan. Komplit. Kayak makan Indomie goreng, bumbunya komplit. Wah, gitu. aku suka Indomie Kak. Oke, let's not go off topic. Oke. Kita lihat gambar ini. Contohnya tepung dan air. Nah, tepung dan air. Kalau tepung doang, mungkin tidak begitu berguna. Tapi kalau tepung ketemu air, nah air itu menggambarkan Tuhan Yesus, the living water. Ketika di-combine, ia menjadi suatu adonan. Dan adonan itu bisa dipakai untuk kasih orang makan. Wow. Jadi bread of life, roti kehidupan. Begitu, ngerti? Ngerti Kak. Kamu suka roti? Suka. roti? Sama, high five kita. High five. Tanganku lemas banget habis workout. Oke, I help myself then. Iya. Oke, berikutnya. Aku adalah ini yang terakhir nih, ciptaan baru. A new creation, ciptaan baru. Jadi ketika kamu terima Yesus, kamu menjadi ciptaan yang baru. Wow. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Iya, jadi kamu seperti kayak superhero, Avenger. Wow, pokoknya aku kamu suka jadi Avenger Kak. Oke. Aku mau jadi Iron Man Kak. Oke, let's go back to kembali. Oke. Nah, lalu apa? Yang pertama, adik-adik harus tahu siapa adik-adik dalam Kristus, ya Bob ya. Iya. Yang kedua, adik-adik perlu menerima kasih Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, and all you have to do is to receive His love. Terima kasihnya. Ya, seperti Yohanes 3:16. Hafal nggak Bobby? Ayo. Enggak. Coba Yohanes 3:16. Karena begitu. Can you follow me? Okay. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh
hidup yang Kekal. kekal. Very good, Wah, Bobby. aku hafal bagian akhirnya. Not bad. Nah, berikutnya juga seperti Bapa telah mengasihi Bobby, demikianlah Tuhan Yesus mengasihi Bobby. Tinggallah dalam kasihnya Kristus. Itu kata firman Tuhan loh. Oh, Kata oke. kakak. Jadi all you have to do is to receive His love. Terimalah kasih Tuhan Yesus ya. Alright. Nah berikutnya Bobby kalau mau bisa menjadi serupa dengan Tuhan, Bobby harus melepaskan hal-hal yang lalu. Melepaskan yang dulu-dulu. Gimana Mungkin sih itu memori yang maksudnya? jelek-jelek gitu. Oh. Coba lihat gambar nih. Oke, Ini namanya monkey bars. Monkey bars. Monkey, Monyet. monyet. Jadi namanya monkey bars kenapa? Karena untuk melewatinya harus pegang begini. Oh. Nah, jadi untuk kita mau maju ke depan, itu tangannya harus lepas dari bar sebelumnya, baru kita bisa maju. Kalau kita nggak lepas, kita nggak bisa maju. Oh, begitu ya, Kak. Jadi Tuhan bilang apa di Filipi 3? Paulus bilang gini, aku melupakan apa yang di belakang, mataku udah ke depan, dan aku berusaha mencapai apa yang di depan. Terus udah gitu disuruh buang semua sakit hati, dendam, kemarahan dalam hidupmu. Jangan bertengkar. Oke. Kamu suka berantem sama kakak adik kamu? Oke. Suka berantem sama kamu? Ngalah nggak kamu? Iya, kadang-kadang. Saling menghina, nggak boleh. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan, saling memaafkan, ya gitu. Sama seperti Yesus mengampuni kamu, gitu. Jadi kita buang yang lama-lama. Oke. Nah, kakak punya cerita nih. Apa tuh? Tentang kentang. Kentang. Kita mau masak kentang ya, Kak? Bukan, lihat gambaran dulu. Oke. Nah, tentang kentang, the story of rotten potatoes. Jadi suatu hari ada seorang guru, dia bilang sama murid gini, masing-masing kamu punya tugas. 1 minggu ini kamu harus bawa potato, kentang mentah, lalu kamu tulis nama orang yang kamu benci di potato itu, di kentang itu. Kemana-mana kamu bawa, ke WC, ke sekolah, mandi, makan malam, makan siang, pokoknya kemana-mana, ke mall kamu bawa. Dan kamu gak boleh lepas. Nah setelah pas minggu itu, murid-muridnya ada yang isi 5 kentang, ada yang 2 kentang, tergantung berapa orang mereka sebel. Makin banyak ya makin berat kentangnya. Jadi mereka bawa kemana-mana. Setelah seminggu, mereka pada komplain. Bilang, teacher, potatoku mulai busuk, bau, bahkan udah mulai bolong-bolong, ada yang tumbuh-tumbuh yang aneh-aneh, udah very unpleasant Bau smell. banget pasti. Ya, akhirnya guru ngomong gini, nah seperti itulah kalau kamu membawa rasa sakit hati, dendam, marah, dan tidak mengampuni orang, maka kamu kemana-mana bawa itu, the rotten potatoes, bawa kentang yang busuk itu. Ih, gak mau. Bayangin, baru seminggu. Kalau kamu simpen itu kemarahan, benci, dendam di hatimu selama bertahun-tahun, jadi apa ya? Enggak suka. Pikirkan sendiri. Nah, berikutnya yang terakhir. Supaya kita bisa serupa dengan Kristus, Bobby dan adik-adik harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus apa tuh, Kak? Roh Kudus is Holy Spirit. Nah, apa kata Yesus tentang Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus pergi meninggalkan kita untuk naik ke awan yang permai, dia memberikan penggantinya. Namanya Roh Kudus, namanya penolong yang lain. Dan ia menyertai kita selama-lamanya. Wow. Selama-lamanya. Keren banget. Nah, lalu apa yang Roh Kudus lakukan untuk kita? Dia itu seperti alarm clock. Alarm clock tahu? Seperti sesuatu yang remind kita. Kalau misalnya kita lagi belajar, tahu-tahu kita mulai males. Roh Kudus bilang jangan males. Kalau kita mulai marah, jangan marah. Seperti ada suara dalam hati yang untuk mengingatkan kita. Yang ngajarin kita, kamu gak boleh gini, kamu harus gini. Firman Tuhan kan bilang begini. Itu loh pekerjaan Roh Kudus, udah ngerti? Ngerti. Nah, jadi kalau sudah terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan tinggal dalam kita. Jadi itu sudah pasti. Jadi kalau nggak terima Tuhan Yesus, nggak punya Tuhan dalam hidup kita nggak ada Roh Kudus. Nah, ketika kita punya Roh Kudus, maka hidup kita itu menjadi bisa berubah gitu. Nah, Oke, kakak kasih Kak. ilustrasi ya. Nih kakak punya sesuatu nih.
Nih, lihat nih, ini botol ini nih, lihat nih. Nah, hidup kita sebelum terima Tuhan Yesus, seperti ini mungkin balonnya, lifeless, sepertinya nggak ada hidup. Kadang-kadang sudah ditegur orang tua, dimarah orang tua, tapi kok aku susah berubah ya. Aku kok nggak punya semangat untuk belajar ya. Aku kok begini-gini terus dari tahun ke tahun selalu sama. Aku pengen berubah. Nah, untuk bisa mau berubah supaya kita bisa menjadi seperti Kristus, kita perlu Roh Kudus. Wow. Nah, contohnya, ketika kita terima Roh Kudus, maka ini yang terjadi dalam hidup kita. Lihat ya. Oke Kak. 1, 2, 3, ready? Ya. Wah. Wah. Keren banget. Yes, look at this. Wow. Wow. Jadi Roh Kudus seperti ini. Tadinya balonnya nggak ada hidup. Tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus hidup dalam diri kita, dia menghibur kita sedih, senang, susah, dia yang menghibur kita, dan dia yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kita menjadi balon ini. Kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Balon tujuannya untuk ditiup. Kalau balon nggak ditiup, ini tidak berguna. Gitu. Jadi kalau Bobby dan adik-adik terima Tuhan Yesus, lalu dipenuhi Roh Kudus, maka hidupmu akan perlahan-lahan seperti Kristus. Tapi harus berusaha juga gitu. Oke Kak. Ya, jadi kita semua memerlukan Roh Kudus. Sampai sini ngerti nggak Bobby kira-kira? Ngerti. Ngerti ya, jadi kakak ulang dari pertama. Kita diciptakan serupa dengan Kristus supaya kita seperti Bapa di surga. Yang pertama apa? Adik-adik harus tahu adik-adik siapa dalam Tuhan. Yang kedua, adik-adik perlu belajar untuk melepaskan hal-hal yang lalu, yang lama-lama jelek-jelek semua dibuang. Jangan dibawa lagi ke tahun 2021. Yang ketiga, minta Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke adik-adik? Nah mari kita berdoa yuk. Bobby, ikuti doa kakak ya. Oke Bobby Kak. sudah terima Yesus belum? Sudah pernah terima Yesus? Doa terima Yesus? Aku nggak tahu Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, Bobby dan adik-adik yang mungkin merasa belum pernah terima Yesus dalam hidupmu, ikuti doa kakak ya. Oke Kak. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu untuk firman-Mu pagi hari ini. pagi hari Tuhan ini. Yesus, Tuhan Yesus, aku mau memperbaharui hidupmu dalam Engkau. Aku menerima kasih-Mu dalam hidupku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat. Roh Kudus, tinggallah dalam diriku, menjadi penolongku, menjadi seorang yang bisa mengingatkan aku akan firman Tuhan, supaya aku semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk datang ke dalam dunia ini. Segala pujian syukur dan hormat hanya bagi namamu. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Merry Christmas. Thank you, Bobby. Merry Christmas. Memberkati. Ya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For
was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, holy night, the stars so brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder great a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voices of divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh merayakan Natal walaupun secara virtual, tapi kami bersyukur kiranya damai dan sukacita mengalir dalam hidup kami semua dan teman-teman di rumah. Kiranya hatimu mengubah kami menjadi pribadi yang baru, mengasihi dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah mama papa kami, berikanlah mereka kesehatan selalu. Berkatilah juga Bapak Gembala kami, Om Erwin dan keluarganya dan gereja kami, supaya banyak orang yang mengenal Engkau. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan, dan Presiden kami, Bapak Jokowi. Damai sukacita turun untuk bangsa kami. Kami mohon sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19, supaya kami bisa berkumpul lagi bersama-sama di gereja. Inilah doa kami hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kak Mita, sini. Ya Kak Sherly. Gimana? Kenapa Kak? Luar biasa sekali ya Kak hari ini ibadah kita. Yep. Kak Mita diberkati sekali loh ibadah hari ini. By the Adik-adik way, di rumah diberkati nggak? Ibadah kita belum selesai Kak. Oh ya? Iya, kita mau aktivitas lagi Kak. Oh ya, aktivitas apa? Tapi Kak Shirley juga kurang tahu. Gimana kalau kita panggil aja Miss? Miss siapa? Kita panggil ya. 1, 2, 3. Miss Retno! Yeay, thank you Kak Sherly, thank you Kak Mita. Shalom adik-adik semuanya, kita jumpa lagi hari ini di hari yang sangat spesial. Hari apa ya? Siapa yang tahu? Ya, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yeay. Wah, semua pasti happy ya, karena semuanya pasti seneng
kita ngerayain kelahiran Tuhan Yesus, meskipun kita tetap merayakan di rumah, tapi tetap sukacita, damai sejahtera alam menyertai kita. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita membuat sesuatu yang spesial karena hari ini adalah hari yang spesial kan? Adik-adik sudah siapkan belum bahan-bahannya? Pasti sudah ya. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita membuat apa sih? Kita membuat ornamen, yaitu hiasan ya. Yang pertama itu Miss Retno mau buat hiasan seperti ini. Nah, ini nanti adik-adik bisa pajang di depan pintu atau di tembok rumah, di dalam ruang tamu ya kan, biar cantik ya. Oke, yang kedua nanti kita akan bikin sama-sama ya. Oke, kalau yang pertama sudah ada contohnya, yang kedua belum ada contohnya, biar adik-adik semakin penasaran bikin apa ya yang kedua ya. Oke, yuk kita sama-sama yuk membuat aktivitas kita hari ini. Oke, nah sebelum kita memulai, kita Miss Retno ya mau kasih tahu bahan-bahan apa aja yang kita perlukan. Yang pertama ada paper plate, oke, paper plate. Yang kedua ada penggaris, ada pensil, ada gunting, lalu ada lem. Biasanya sih Miss Retno pakai lem fox ya karena lebih strong. Oke, lalu ada double tip, terus ada punch hole, pelubang kertas, terus ada kapas yang bentuknya bola-bola. Oke. Nah, kalau adik-adik nggak ada kapas bentuk bola-bola, adik-adik juga bisa buat dari kertas putih, adik-adik gunting menjadi lingkaran kecil seperti ini. Oke. Terus apalagi ya, benang wol. Miss, benang wallku nggak ada yang putih, it's okay. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada benang wallnya nanti. Lalu kertas asturo. Nah, ini kertas asturo adik-adik ya. Kertasnya sebenarnya lebih panjang ya, tapi misalnya udah gunting, udah potong-potong, jadi tinggal segini. Oke. Nah, adik-adik kalau nggak ada kertas asturo, adik-adik boleh pakai kertas origami. Ya, origami warna hijau atau origami yang warna merah. Nih, oke. Lalu kertas asturo warna merah. Oke. Kalau nggak ada asturo, nggak ada origami, construction paper juga boleh. Ini ya. Oke, pokoknya yang ada warnanya hijau dan merah biar lebih meriah, lebih rame. Kalau warna putih kesannya kayak apa ya? Pucet ya adik ya, nggak ada warnanya. Oke, langsung aja ya kita memulai. Kita mau bikin aktivitas kita hari ini. Oke, let's go. Oke, yang pertama-tama Miss Retno akan menggarisin kertas asturo ini. Oke, kertas asturonya panjangnya 4 cm. Oh sorry, lebarnya 4 cm ya adik ya. Lebarnya 4 cm. Oke, ini udah Miss Retno garisin ya. Oke, ini lebarnya 4 cm. Setelah itu kita potong. Oke, kita potong. Nah, karena kertas asturo ini panjang, Miss Retno bagi menjadi 4 bagian. Oke, bagi setengah dulu, lalu bagi lagi. Cepat ya. Lalu kita potong jadi bentuk kecil. Oke, setelah kita potong seperti ini, lalu kita mau buat bulatan seperti bentuk tabung ya. Seperti ini. Oke. Kita pakai lem fox supaya tidak kotor tangannya adik-adik boleh pakai ujung pensil atau kayu ya. Kalau bisa sih kayu aja karena misalnya nggak ada kayu, nggak pakai ujung pensil. Seperti ini. Seperti ini. Oke, bikin bulat-bulatannya ini yang berbentuk tabung ini sekitar 16 sampai 18 pieces. Oke. Jadi seperti ini adik-adik nantinya ya. Ini bulatan-bulatannya. Oke. Lalu
setelah kita membuat bulatan-bulatan ini, kita akan mencetak bulatan di dalam paper plate. Nah, Miss Retno tadi udah pakai mangkok ya. Nah, kalau mamanya di rumah ada mangkok, boleh pakai mangkok terus kita bikin bulatan supaya cepat. Oke, lalu kita gunting. Kita gunting melingkar, guntingnya yang rapi supaya nanti lingkarannya tetap cantik. Nah, sekarang bentuknya jadi seperti ini. Oke, bulatkan. Lalu kita akan menempelkan bulatan-bulatan tadi ini yang berbentuk tabung. Nah, oke, adik-adik ketika kita menempelkan ini, usahakan menempelnya itu yang rapi ya. Lalu kalau bisa tuh pakai double tip supaya lebih rapi aja sih dan tidak basah, karena kalau pakai lem itu kesannya agak basah sedikit ya, nanti agak ngejeblok-jeblok gitu sih, ada bekas-bekas lemnya kurang cantik jadi kesannya. Jadi usahakan pakai double tip, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi bikin yang lebih rapi ya kalau pakai lem. Oke, sekarang kita mulai menempelkan bulatan-bulatan yang tabung tadi ya. Usahakan adik-adik ya kalau mau menempelkan double tip. Nah, ini kan tadi ada yang kita tempel nih garisnya ini. Nah, kita tutup di situ aja. Nah, supaya nanti bagian luarnya itu cantik. Dan ketika kita menempel, bagian paper plate yang dalam ya, bukan yang di luar ini, tapi yang bagian dalam. Oke? Ini ya. Nah, kita tempel semuanya sampai membentuk lingkaran. Lalu yang terakhir adik-adik boleh menambahkan kertas berbentuk pita. Nah, ini yang sudah jadi ya. Kalau adik-adik tidak ada print di rumah nggak apa-apa, adik-adik bisa membentuk cetakan atau gambar pita, lalu adik-adik gunting, lalu adik-adik bisa tempelkan seperti ini. Nah, terakhir di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang kedua. Oke, yang kedua itu kita mau membuat hiasan dinding. Nah, nih kita akan potong kertas asturonya menjadi segitiga. Oke, segitiga sama kaki. Ya. Oke. Ukurannya bagaimana? Miss Retno sih pakai ukuran 12,5 cm. Lalu kita akan membentuk segitiga. Oke, nanti bisa tempelin ya adik ya. Kebesaran juga ini.
contoh satu aja ya adik-adik ya. Nanti adik bisa continue ya dengan huruf-huruf yang lain. Oke. M for Merry Christmas. Oke. Nah ini adik-adik yang huruf M-nya sudah Miss Nuna potong. Ini Miss Nuna sudah print. Kalau adik-adik pandai membuat cetakan kayak gini ya, huruf M ya, tulis huruf M seperti ini. It's okay, adik-adik bisa tulis di kertas putih lalu ada gunting. Tapi karena Miss Nuna bikinnya kurang cantik, Miss Nuna print aja. Nah kalau ada print di rumah boleh di print juga seperti ini. Nanti ini M, nanti ada E, ada R, ada Y gitu ya. Jadi adik-adik nanti bisa cetak semuanya tulisan Merry Christmas. Oke. Nah selanjutnya, langkah selanjutnya apa sih? Kita akan menggabungkannya dari huruf-huruf itu dengan menggunakan benang wol. Nah, adik-adik seperti ini jadinya. Ini sudah selesai ya yang Merry. Tapi yang Christmasnya belum selesai, nanti kita akan buat lagi. Nah, sebelum kita merangkai yang Christmasnya, Miss Nuna mau hias dulu dengan daun-daun supaya lebih cantik lagi, oke? Oke, lalu kita akan membuat rangkaian yang kedua, Christmas. Oke, kita masukkan yang letter C first. And H. Nah, ini sekarang Christmasnya sudah selesai, sudah jadi kan? Nah, supaya lebih cantik lagi, bisa mau tempel daun-daunnya lagi ya. Oke. Nah, adik-adik, di sana sudah tempel daun-daunnya. Nah, sekarang kita pindah tempat, kita mau gantung ini di tembok, oke? Tada! Sudah jadi, sudah selesai. Nih adik-adik ya hasil yang kita buat tadi, yang pertama dan yang kedua. Misalnya sudah tempel dan yang Merry Christmas-nya misalnya juga udah gantung di tembok ini. Nah, adik-adik selamat mencoba di rumah dan jangan lupa kalau adik-adik sudah membuatnya,
jangan lupa untuk share di FB kita di sini di Super Kids ya. Oke, bisa tunggu ya hasil karya adik-adik semuanya. Oke, selamat mencoba. Merry Christmas and Happy New Year. Enjoy your holiday. God bless you all. Bye-bye. Nah, adik-adik bagaimana? Hari ini kita sudah mengikuti ibadah Natal bersama-sama secara virtual dari rumah kita. Kami tak percaya adik-adik semua yang di rumah tetap bersuka cita. Amin. Yes, dan kita juga mau papa mama dan adik-adik merasakan sukacita Natal yang luar biasa di tahun ini. Dan papa mama adik-adik yang tadi belum sempat mengikuti ibadah kita dari awal, boleh mengikuti kembali nanti diputar ulang, boleh ya Kak Sherlia? Boleh banget. Iya, nah kemudian dan papa mama adik-adik yang rindu dan mau memberikan persembahan untuk Tuhan, dapat memberikannya melalui tampilan barcode ataupun transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kita ini. Dan kemudian kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung pelayanan kita di sekolah minggu, khususnya pelayanan anak di Super Kids GBI Windsor House of Glory Kak. Nah yang pertama kita berterima kasih kepada Bapak Gembala kita, Pendeta Erwin Wijaya beserta Ibu Gembala, beserta seluruh tim penggembalaan khususnya dari sekretariat gereja kita yang telah mendukung pelayanan anak sampai saat ini. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan dong semuanya. Nah Kak Mita, Kak Shirley juga mau terima kasih nih buat papa mama yang selama ini selalu setia mendampingi anak-anak untuk beribadah online di rumah. Kami mau say thank you nih, tanpa dukungan papa mama tidak mungkin berjalan dengan gampang Kak bener, Mita. karena papa mama yang dampingin ibadah di rumah ya Kak ya. Thank you papa mama. Dan benar sekali juga Kak, kita juga mengucapkan terima kasih juga untuk semua adik-adik Super Kids kita dan semua adik-adik sekolah minggu dimanapun yang setia mengikuti ibadah online kita sejak awal pandemi Kak, sudah 9 bulan ya. Jadi Kak Mita, Kak Sherly dan semua kakak-kakak sekolah minggu berterima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa semoga pandemik ini cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul lagi ibadah di gereja bersama-sama. Benar Kak Mita. Nah adik-adik sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini ya. Yang adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa juga Kak Sherly. Adik-adik yang di sini mana nih? Yuk kita mau bernyanyi. Adik-adik yang di rumah yang di sini semuanya kita angkat tangan. Kita memuji Tuhan. Yuk. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya, semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Kita berdoa adik-adik.
Bapa, terima kasih Tuhan, kami tahu Natal tahun ini meskipun berbeda, tetapi tetap memiliki arti dan makna yang sama Tuhan Yesus, yaitu kasih Kristus, kasih Bapa dinyatakan ketika Yesus lahir dalam dunia ini untuk kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, pimpin kami biar di tahun yang baru 2021 kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kami untuk membuang manusia lama kami dan kami mengenakan manusia baru kami dan semakin serupa dengan Engkau, menjadi berkat bagi orang tua kami, teman-teman kami dan sekeliling kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tiada berkesudahan kasih-Mu. Kami juga berdoa, lindungi Tuhan orang tua kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami Tuhan, jauh dari COVID-19 Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, kalau Kau izinkan tahun depan Tuhan kami bisa kembali beribadah Tuhan. Kami bisa kembali Tuhan memuji, menyembah bersama-sama Engkau ya Tuhan Yesus dengan teman-teman kami. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Pak Jokowi dan semua instansi pemerintahan Tuhan. Kami berdoa, Kau urapi mereka, Kau berkati mereka, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Sehingga semua kebijakan yang diambil Tuhan itu sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Kami juga berdoa supaya vaksin ini Tuhan bisa Tuhan diberikan dan semuanya bisa mendapatkan Tuhan, sehingga kami semua bisa kembali normal, beraktivitas, bersekolah dan juga memuji Engkau, beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati juga gereja-gereja-Mu Tuhan yang akan ibadah, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari juga virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, dan sebelum kami pulang, kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu dan siap terima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Dan juga pertolongan Roh Kudus, kasih dari Bapa surga yang menyertai kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan, amin. Selamat Hari Natal.